Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya lanjutkan video implementasi ERP Odoo pada perusahaan training atau perusahaan IO. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita akan memanage data user dan data perusahaan dari sistem ini. Oke, langsung saja. Ketika kita sudah login, dipastikan kita adalah administrator atau yang selevel dengan itu, karena ini tugasnya admin atau administrator. Masuk ke menu setting. Di sini akan ada beberapa menu. Yang pertama, dashboard terkait dengan statistik pada saat ini yang digunakan, berapa aplikasi yang terinstall, kemudian translation yang digunakan, berapa user yang aktif, kemudian perusahaannya apa. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan user? Bisa diklik di Manage Access Right. Kemudian di sini semua list dari user yang terregistrasi pada sistem ini. Nah, di sini otomatis terfilter adalah yang usernya adalah user internal. Kalau kita remove filternya, akan tampil semua user termasuk user yang portal atau eksternal. Oke, seperti itu. Atau juga bisa diakses dari menu user and companies, user, ini sama. Nah, kalau kita mau membuat user baru, tinggal create, masukkan nama user tersebut, misalnya adalah Joko gitu. Kemudian email addressnya, misalnya joko@domainlokal.com gitu. Nah, ini emailnya saya menggunakan email yang fake ya, jadi bukan email yang sesungguhnya. Kalau ada gambar silahkan tambahkan gambar. Kemudian di sini ada application access. Kita bisa setting untuk user Joko ini nanti di modul sales dia role-nya apa. Misalnya sales itu ada 3 role, yaitu manager, user all documents, user own document only. Nah, kalau dipilih user own document only, dia hanya melihat data SO atau quotation yang dibuat oleh dia atau yang salesperson-nya adalah dia. Kalau user all document berarti melihat semua data quotation termasuk punya user yang lain. Nah, kalau manager nanti akan melihat semua data dan punya kewenangan untuk misalnya cancel dan lain-lain. Nah, ini kita bisa setting untuk beberapa modul-modul yang ada di sini. Nah, yang perlu diperhatikan, administration ini terkait dengan administrasi dari sistem ini. Artinya ini harusnya hanya dimiliki oleh orang yang berkewenangan, baik itu orang IT atau owner dari sistem tersebut. Nah, ada 2 tipe atau ada 2 role terkait dengan administration. Yang pertama, access right. Access right ini berarti nanti user tersebut dibolehkan untuk mengatur access right user lainnya. Contohnya mengubah sales user Joko atau user yang lain, nanti rule-nya apa, seperti itu. Nah, yang tertinggi itu settings. Nah, kalau kita pilih settings, berarti user ini boleh memanage semua settingan pada sistem, termasuk nanti misalnya mengubah email, mengubah data perusahaan dan lain-lain, menambahkan user, membuat deaktif user dan lain-lain. Nah, seperti itu. Misalnya untuk user Joko ini saya tidak setting administration, tapi salesnya di user on document only, kemudian accounting tidak dapat, purchase tidak dapat, event sebagai user, kemudian email marketing user, website ini kalau restrict editor berarti tidak boleh mengedit, editor and designer berarti mereka boleh mengedit dan mendesain website di front end. Misalnya ini saya nggak boleh juga. Oke, seperti itu. Kemudian di tab preference kita setting localization untuk si user tersebut, bahasa yang digunakan apa, kemudian time zone yang digunakan di area mana,
notifikasi dihandle oleh siapa, kemudian alias. Nah, alias ini kita belum pakai ya, karena ini terkait dengan nanti email domain. Kemudian signature, tanda tangan untuk user tersebut apa. Nah, ini terkait dengan pembuatan user baru. Kalau sudah, klik save. Oke, nanti akan ada invitation email. Nanti user tersebut harusnya klik email tersebut untuk mengupdate password mereka. Atau kalau kita nggak mau user tersebut menginput password sendiri, artinya kita setting dari sini, berarti kita tinggal action change password. Ini mengganti password user. Misalnya saya setting seperti ini 1234. Klik change password. Oke, untuk mengecek apakah user ini bisa login atau belum, kita coba login ya. Saya akan menggunakan private window. Oke, alamatnya tadi demo udu.co.id. Oke, masuk. Tadi database-nya demo event. Nah, masukkan di sini username atau email. Kemudian password yang tadi saya setting. Kalau sudah login, nah di sini sudah bisa login ya. Kalau kita klik menu, di sini hanya mendapat menu sales, CRM, kontaks, kalender, email marketing, event, dan lain-lain. Ini sesuai dengan akses rule yang diberikan. Contohnya, kalau diklik di menu sales, si user ini, Coko, tidak melihat quotation punyanya temennya. Karena tadi saya setting dokumen own only. Dimana kalau kita lihat di administrator, sales itu sudah ada datanya. Nah ini, ada SO 001. Tapi data ini karena sales personnya bukan punyanya si Joko, berarti dia tidak bisa melihat dokumen ini. Oke, saya kembali lagi. Jadi seperti itu ya. Ini nanti user tersebut sama, bisa nyeting preference, bisa ngubah password, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, ini saya keluarkan. Selain memanage user, nanti administrator sistem ini juga boleh memanage data company. Jadi kalau kita mengunjungi website demo tersebut, nah seperti ini ya, data perusahaannya kan seperti yang kita tahu di sini. Ini datanya, ini PT Demo Event Organizer, alamatnya di sini. Nah misalnya kalau kita mau mengubah data company tersebut, berarti login sebagai administrator, kemudian di sini ada event company-nya, kita setup company tersebut, atau bisa juga menggunakan menu user and companies. Nah, pilih company tersebut, edit. Misalnya di sini saya edit alamatnya menjadi 13 gitu. Kemudian informasi lainnya. Nah, ini intinya di sini bisa diedit kalau sudah disimpan. Maka nanti data tersebut akan update di semua data sistem, baik di website, di report maupun di backend-nya. Oke, itu penjelasan tentang bagaimana kita mengupdate data company dan data user. Nah, terkait kalau misalnya nanti user tersebut sudah tidak aktif lagi di perusahaan, nanti ini kan tidak bisa dihapus karena sudah dipakai misalnya. Nah, kita cukup menonaktifkan. Klik ini, nanti user tersebut sudah nggak bisa login lagi. Oke, mungkin itu penjelasan tentang user dan companies. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.